Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Kapiadi dari PT Vesto. Untuk tema kali ini atau sesi kali ini kita akan membahas tentang elektrokromatik dari beberapa komponen tentang saklar, tombol-tombol, ya, kemudian kontak, kemudian juga tentang relay, dan nanti mungkin kalau sempat kita masuk ke prompt-nya, sesuai relay. Kemudian juga kita akan coba beberapa rangkaian, ya, kita akan mengerjakan beberapa exercise untuk sebagai contoh dari aplikasi teorinya itu seperti apa. Oke, pertama-tama mungkin mohon maaf kalau kita agak sedikit mundur, ya, tadi rencananya mulai jam 10 ternyata mundur. Karena ternyata saya juga baru dapat infonya, saya baru pulang dari luar kota, dari Surabaya, baru diinfokan kalau hari ini ternyata ada webinar yang saya harus mengisi. Jadi tadi pagi saya baru prepare, jadi mungkin kalau hasilnya hari ini kurang baik ya karena mungkin preparationnya yang kurang. Jadi saya mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya bisa lebih baik. Oke, mungkin kita langsung saja masuk. Kalau kemarin kita sudah 4 sesi, awalnya mungkin dulu yang sudah pernah ikut, kita juga sudah pernah 4 sesi tentang pneumatik, ya, yang tanpa listrik. Kemudian sekarang kita akan masuk 4 sesi lagi berikutnya yang menggunakan kontrol listrik, atau yang biasa kita sebut dengan elektropneumatik. Jadi sebenarnya apa yang akan dipelajari hari ini tidak terlalu jauh berbeda dengan yang sebelumnya, karena masih banyak yang materinya ataupun sistemnya itu masih sama. Yang perbedaan utama hanyalah dari sisi kontrol, ya, di mana kalau kemarin semuanya menggunakan udara bertekanan dari segi sumber tenaganya, kemudian kontraknya, kontrolnya, sensor-sensornya, tombolnya, semua juga menggunakan udara bertekanan. Nah sekarang di elektropneumatik yang berubah adalah dari segi sistem kontrolnya, ya, di mana kita akan melakukan kontrolnya dengan menggunakan listrik. Jadi beberapa komponen yang akan kita jelaskan adalah komponen-komponen yang kemudian berubah, ya, darinya menggunakan udara bertekanan sekarang menjadi menggunakan listrik. Nah, ini kemudian nanti bisa kita aplikasikan lagi, naik lagi ke tingkat level berikutnya, yaitu kontrolnya kita gantikan lagi dengan PLC. Nah, jadi ini memang level-levelnya yang pertama kita tanpa listrik atau full udara bertekanan atau pneumatik. Kemudian level berikutnya kita naik dengan mempelajari elektropneumatik dengan kontrol listrik. Level berikutnya lagi kita bisa naik dengan melakukan kontrolnya menggunakan PLC. Nah, kemudian kalau nanti mau naik lagi level berikutnya kita bisa menggunakan MPS atau yang kita sebut dengan modular production system. Itu adalah sebuah sistem modul, ya, yang mungkin aplikasinya lebih privat dan sistemnya lebih kompleks. Oke, mungkin itu sedikit pengantar. Kita masuk ke materi langsung saja. Nah, untuk materinya, pertama kita akan mulai dari kontak. Nah, jadi nanti yang melakukan sistem kontrol itu semuanya dilakukan oleh kontak. Ya. Secara umum ada 3 kontak yang kita biasa gunakan. Jadi ada normally open, ada normally close, kemudian ada transfer switch. Ya, jadi secara umum inilah 3 yang paling kita sering gunakan, atau yang paling sering tadi sebenarnya hanya open dan close. Ya. Nah ini yang kemarin sudah mengikuti sesi di pneumatik, ini hati-hati karena di sistem listrik, di sistem kontak, ada juga istilah normally open dan juga ada istilah normally close. Tapi normally open dan normally close di sini dia terbalik dengan yang ada di pneumatik. Ya. Kalau kemarin ingat bahwa yang kita sebut dengan normally open di sistem pneumatik adalah di sistem valve itu adalah dia langsung udara bertekanannya akan mengalir dari input menuju ke output. Ya, jadi salurannya tersambung. Nah, kalau di listrik justru normally open ini adalah kebalikannya, ya, di mana bahwa artinya inputnya, listriknya tidak akan langsung menyalakan outputnya. Misalkan kita mau menyalakan lampu. Nah, kalau kita pakai normally open, maka lampunya tidak akan langsung menyala. Ya, sampai nanti ada metode aktuasinya. Kita akan menggunakan tombol, saklar putar, mungkin tombol emergency, mungkin juga sensor, dan lainnya. Ya. Jadi
normally open di sistem kelistrikan itu adalah dia tidak langsung mengalirkan listriknya atau tidak bisa langsung menyalakan outputnya. Nah, kalau di normally close ya justru kalau kemarin di pneumatik normally close itu justru salurannya tertutup atau dengan kata lain berarti udaranya tidak langsung menggerakkan outputnya. Ya. Nah, kalau di electrical, di listrik, justru normally close ini dia akan langsung menyalakan outputnya. Ya. Jadi nanti begitu listrik kita nyalakan, dia akan langsung nyalakan outputnya. Misalkan lampu, ya begitu tanpa kita tekan tombolnya, tanpa kita putar dan yang lainnya, dia lampunya sudah langsung akan aktif. Ya. Nah, cara simpelnya, kalau kemarin kita juga lihat dari gambar, di sini juga sama. Kalau di electrical kita lihat saja dari gambarnya. Ya. Kalau normally open gambarnya seperti ini. Nah, ini ada dua buah garis, kalau di gambar ya secara simbol. Dua buah garis di mana garis yang pertama dengan garis yang kedua itu tidak terhubung. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa analogikan bahwa satu garis ini adalah kabel, ya, satu buah kabel atau konduktor apapun yang bisa mengantarkan listrik. Ya. Nah kemudian yang kedua ini juga sama, berarti ini adalah kabel kedua atau konduktor kedua. Nah, kalau kita lihat bahwa kabelnya ini tidak langsung terhubung. Sehingga dengan kata lain apa? Listriknya tidak akan langsung mengalir. Ya, kalau misalkan yang di atas sebagai input, kita berikan sumber, kemudian yang bawahnya kita nyalakan output nanti ke lampu, otomatis ini tidak akan langsung nyala, karena kabelnya masih terputus. Nah, bagaimana kalau mau nyala? Ya, kabel ini harus kita sambungkan. Nah, nanti bagaimana cara supaya kontaknya berubah, itu nanti ada kita sebut dengan metode pengaktifan ya, contohnya seperti di bawah ini. Ini adalah contoh lengkapnya sebuah kontak normally open dengan pengaktifannya berupa push button. Jadi ini adalah sebuah pengaktifan berupa push button atau tombol tekan. Ya, jadi nanti kalau tombolnya ditekan, ya awalnya listriknya terputus, kemudian nanti listriknya akan langsung nyambung. Ya, nanti kita akan coba lihat di animasinya. Ya, kita akan menggunakan fungsi. Nah, kemudian normally close ini adalah kebalikannya, ya. Di mana kalau ini nanti ini sebagai input, ya satu buah kabel, kemudian ini kabel kedua, analoginya, ya terlihat bahwa kabelnya sudah terhubung. Nah, sehingga apa? Listriknya akan langsung mengalir dari input, misalkan, kemudian langsung menuju output. Jadi kalau kita menggunakan kontak normally close, nanti outputnya entah itu lampu, alarm dan sebagainya itu akan langsung nyala. Ya. Bagaimana matikannya? Sama, nanti akan ada push button ataupun yang lainnya. Nah, atau mungkin seperti ini adalah rotary di sistem kita. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut dengan change over switch. Jadi change over switch ini adalah gabungan yang memiliki normally close dan juga dia memiliki normally open. Nah, jadi biasanya inputnya dari sini. Nah, ini adalah outputnya untuk normally close. Ini adalah outputnya nanti untuk normally open. Nah, ini agak sedikit berbeda, di mana kalau tadi awalnya kita pakai normally open atau normally close saja, Bapak Ibu mau taruh inputnya di atas atau inputnya di bawah, outputnya di atas atau di bawah itu bebas. Ya. Karena ini hanya ada satu jalur. Ya. Ini dia hanya satu jalur. Dia open berubah jadi close, close berubah menjadi open. Tapi kalau change over, ini jangan salah. Ini input itu akan selalu di sini. Nah, biasanya ini nomornya 1. Ini adalah input, atau biasanya kita sebut dengan common. Ya. Jadi ini selalu mendapatkan input. Nah, kemudian ini adalah yang nanti outputnya. Ya. Biasanya nomornya 2 atau 4. Ya. Jadi ini adalah yang langsung normally close, ini yang langsung normally open. Ya. Jadi ya seperti tadi yang di sini, kalau yang normally close, ya kalau dia normally close, ya dia akan langsung mengalirkan listrik. Ya. Di sini nanti outputnya akan mati. Nah, nanti begitu tombol ditekan, dia akan berubah. Ya. Jadi yang di sininya mati, yang di sininya akan nanti kita lihat animasi saja biar lebih jelas. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan mechanically connected kontak, yaitu ada beberapa kontak yang terhubung dengan nanti sebuah metode pengaktifan yang sama. Nah, jadi mungkin satu buah tombol kemudian punya beberapa
kontak. Bisa NO semua, bisa NC semua, bisa chestbox semua, campur-campur ya. Mungkin ada NO2, NC2, NO lagi, kemudian atau ada sensornya itu bisa. Jadi intinya adalah dia hanya terhubung dengan satu buah pengaktifan yang sama. Jadi nanti kalau tombol bukan, tiga-tiganya akan berubah secara bersamaan. Seperti itu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu anak-anak lihat di rumah, mungkin satu tombol, ini hanyalah lebih dari satu. Ini kita sebut dengan dia mechanical connected. Nah, kalau bisa juga mungkin dari rangkaiannya. Ya. Jadi kita bisa lihat dari simbolnya. Kemudian ada juga ini berupa unit switch, ya. Ini sensor, kalau pernah ingat bahwa ini adalah sensor unit, dimana dia akan diaktifkan oleh silinder. Ya. Ini biasanya berupa sensor, nanti menjadi sensor posisi. Ini adalah echonya, kemudian yang ini adalah posisi. Nah, dia tidak musim, kita coba gambarnya. Nah, ini adalah contoh gambar yang normal open. Nah, jadi ini biasanya dianalogikan dengan nomor 3 dan nomor 4. Nah, ini adalah kontaknya. Ini gambar dari yang di sini. Sebenarnya itu besar ya. Gambar yang warna hitam dan abu-abu di sini. Ini adalah push button-nya, tombolnya. Ini adalah simbol secara utuhnya. Ini adalah tombolnya normally open. Kontaknya berupa tombol push button. Nah, ini jadi awalnya pasti selalu ada spring. Spring ini berfungsi untuk selalu mengembalikan ke keadaan awal, initial position. Ya. Jadi nanti ketika tombolnya ditekan, maka kontak yang hitam ini akan bergeser ke bawah, akan menempel dengan yang abu-abu di sini. Sehingga apa? Listriknya akan sambung. Nah, nanti begitu tombol ini Bapak Ibu lepas, maka springnya akan dorong kembali supaya ada jarak. Jika ada jarak, maka kembali lagi menjadi echo, listriknya akan terputus. Ya, di awalnya echo, kemudian nanti tombolnya ditekan, maka akan menjadi NC, listriknya akan langsung hadir. Kalau dilepas lagi tombolnya, kembali lagi menjadi echo, dan listriknya akan hadir lagi. Kemudian yang ini adalah plus, ya. Ini tombolnya, ya, simbol lengkapnya. Jadi kontaknya adalah normally plus, simbolnya adalah plus button. Ya, ini contoh kontaknya, simbol kontaknya ini, analogi adalah yang di sini tadi juga sama, hitam dan abu-abu, ya, di mana langsung menempel. Jadi sebelum tombolnya ditekan, springnya itu selalu mendorong supaya kontak ini selalu terpadu. Ya. Nanti begitu tombolnya ditekan, maka springnya akan kalah, yang hitamnya akan turun ke bawah. Sehingga dari NC menjadi echo. Listrik terputus, begitu nanti tombolnya dilepas, maka springnya akan dorong kembali supaya kontaknya bertemu lagi atau menempel lagi. Sehingga listriknya menjadi NC. Oke, kemudian changeover. Nah, kalau changeover seperti ini, nomor 1, nomor 2, nomor 4. 1 adalah common dari, biasanya sudah disebut. Nomor 2-nya ini adalah kontak normalitasnya. Nomor 4 adalah kontak normalitas. Ya, dengan 1 buah volt plus. Nah, ini adalah normalitasnya, di mana langsung menyatu. Jadi ini nomor 2-nya, ini. Nomor 1 ini, abu-abu ini nomor 2. Dia akan memberikan listrik ya, ke nomor 2 ataupun nomor 4. Oleh karena itu ini tidak boleh terbalik, ya, tidak boleh nomor 2 atau nomor 4 menjadi ikut. Nanti biasanya pada saat pemasangan bisa jadi problem. Ya. Oleh karena itu dibiasakan selalu nomor 1 ini menjadi sumber, karena nanti dia yang bisa meneruskan listriknya ke nomor 2 dan juga bisa meneruskan listriknya ke nomor 4. Nah, ini nomor 1-nya, nanti ada kemungkinan kedua, ya, nomor 1-nya nanti bisa juga kita. Nanti kalau Bapak Ibu salah pasang, misalkan yang di sini menjadi input, nah yang di sini tidak akan pernah nyala. Nah, karena yang bergeser itu kan yang nomor 1, geser kiri kanan, kiri kanan. Jadi kalau kita kasih sumber di sini, outputnya di sini, nomor 1 dan nomor 4, oke, nomor 1-nya masih bisa menyala, tapi nomor 4-nya tidak bisa menyala. Kenapa? Karena nomor 2 tidak pernah menempel kontaknya atau bertemu dengan nomor 4. Jadi
Sehingga nomor 4 ini kalau dipasang tutup dia tidak akan berfungsi. Ya. Oleh karena itu ini selalu kita biasakan selalu pasang sumber listriknya, positifnya itu di nomor 10. Ya. Nanti kontaknya bisa dipilih salah satu, bisa juga dua-duanya. Misalkan nanti kebutuhannya hanyalah normalitas, ya bisa, tapi hanya nomor 1 dan nomor 2. Ya. Nomor 4-nya tidak usah dipasang, tidak apa-apa. Atau sebaliknya, butuhnya hanya normali open. Ya. Nomor 1 dan nomor 4 yang kita gunakan. Itu tidak usah. Jadi kontaknya lebih dari 1, ya, yang tidak dipakai tidak usah digunakan, tidak usah dipasang kabelnya. Oke. Nah, kalau kita lihat gambar dari sini, dia normal terus. Ya, ini normal open. Jadi ini nanti langsung listriknya akan mengalir, dan ini listriknya belum mengalir. Nah, ini adalah keadaan awalnya yang selalu akan diberikan oleh spring. Spring ini jadi akan membuat keadaannya selalu seperti itu. Nah, kemudian ketika tombolnya ditekan, springnya akan naik dan akan turun. Angka yang tadi C menjadi listrik mengalir menjadi listrik putus. Kemudian di sini NO menjadi C. Oke. Nah, untuk semua rangkaian elektropneumatik, ya, karena kita menggunakan listrik, tentunya pertama kita pasti menggunakan SAP. Ada SAP-nya contohnya. Biasanya kalau lebih simpel, biasanya jadi positif, 24, 24, positif. Nah, jadi di sini adalah kita menggunakan listriknya 230 atau 220 volt AC dari sumber kita ya, untuk menggunakan 20. Kemudian nanti yang kita gunakan untuk sistem kontrol kita itu menggunakan DC 24 volt. Ini bisa berbeda-beda, ini menyesuaikan dengan nanti outputnya Bapak Ibu yang gunakan apa. Kalau kita di Testo kita menggunakan 24 volt. Ini. Industri juga bisa berbeda-beda dari 24, dari 12, dari 48. Jadi intinya power supply kita itu mengambil listrik dari PLN konversi menjadi listrik. Ya. Biasanya untuk kontrol sensor-sensor itu dipakai memang DC. Karena lebih aman biasanya. Jadi kalau ada yang salah pasang, mungkin ada terkelupas, kemudian kepegang, itu sebetulnya dia tidak terlalu besar. Itu biasanya lebih dominan itu kalau bisa menggunakan DC lebih banyak menggunakan DC. Terus kontrol DC. Nah, ini adalah contoh gambar rangkaiannya. Jadi power supply ini positifnya jalur biasa positif, kemudian kalau ini negatif atau kontrol. Kita punya simbol contoh ini adalah simbol aku, ya. Simbol sudah aku. Jadi kalau ada lingkaran, hasil lingkarannya ini adalah simbol dari lampu. Nah, ini ada beberapa. Kemudian ini ada pusmatan open, pusmatan plus, kemudian ada lagi, ini belum kita bahas ya, ini adalah di 10 switch, ya, normally open, pasang sama normally open. Bedanya adalah di sini kalau dilihat ada kecilnya. Mirip sekali dengan pusmatan biasa. Bedanya di sini. Bedanya apa? Kalau pusmatan yang biasa ini adalah tombol tekan. Jadi di mana kalau ditekan sekali, selama ditekan, maka kontaknya akan berubah. Jadi kalau ini echo, kita tekan tombol berubah menjadi C. Nah, kemudian kalau tombol yang kita lepas, kita akan kembali menjadi berhenti. Nah, kalau yang D10, ini adalah biasanya kita sebutkan secara kunci. Nah, di mana tekan sekali, maka dia akan berubah menjadi MC, kemudian dia pun dilepas, dia biasanya akan tetap MC. Nah, kemudian harus kita tekan lagi, baru dia kembali menjadi tempatnya itu kunci, perlu kita riset lagi. Ya. Biasanya bentuknya rotary juga biasanya kunci. Nah, jadi kalau kita rotary, berubah jadi MC, balikan lagi ke kanan, baru berubah jadi Oke. Nah, ini contoh rangkaiannya. Jadi ini tadi kita versi sederhananya aja, ini adalah positif, 24 volt, ini adalah negatifnya, 0 volt. Nah, ini adalah lampunya, ada dua, kita akan menggunakan pusmatan echo, ada juga nanti kita menggunakan khusus.
kita di sini punya software simulasi dari Testo yang dikasih rumah. Ini bisa kita animasikan, bisa kita cek apa yang sudah kita buat, bisa membantu mengajar sebenarnya ya, apalagi kalau seperti ini sangat membantu. Oke, nah kemudian tinggal kita start simulation-nya. Jadi kalau belum ada warnanya, itu artinya dia masih belum ada listriknya karena simulation-nya belum kita start. Sekarang sudah berwarna merah seperti ini, berarti listriknya sudah clear. Ya. Nah, ini adalah yang kontak normally open, ini normally close, dan kemudian ini adalah push button, dan ini adalah button. Ya. Jadi bisa dilihat perbedaan simbolnya, yang di sini ada di bawah ini adalah saat fungsi tadi, button switch. Nah, ini adalah push button normally. Oke, seperti yang terlihat bahwa karena ini normally close, maka lampunya langsung aktif. Ya, kenapa? Karena sebuah output itu untuk aktif dia ada dua syarat paling minimum, yaitu dia mendapatkan positif dan juga dia mendapatkan negatif. Ya, jadi kita balik dulu pada oke. Nah, sebuah output, contohnya di sini saya menggunakan lampu warnanya ini kalau merah. Jadi kalau ketika lampu ini kita mau itu paling tidak ada dua syarat, yaitu dia mendapatkan positif dan juga mendapatkan negatif. Nah, jadi ketika dua syarat itu terpenuhi, maka lampunya akan langsung nyala ketika listrik kita akan. Oke. Nah, kemudian untuk sebuah sistem kontrol, tentunya kita membutuhkan sebuah tombol. Contohnya ini kalau misalnya kita pasang di rumah, ya, bisa kemudian lampunya kita ada 10, karena ada 10 bahan, ada di kamu, ada di dapur, ada di kamar mandi, ya, kemudian kita pasang ada 10, tapi tidak ada tombol, ya. Jadi kalau misalkan ini ya begitu listrik PLN nyala, ya, ada LCD biasanya ya, dari netra PLN itu kita nyalakan, ya lampu semua 10 nyala. Padahal mungkin Bapak Ibu cuma menyalakan di kamar mandi, karena kamar mandi yang gelap, di ruang tamu mungkin terang karena ada sinyal. Nah, kalau kita menggunakan seperti ini, tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? Ya, seperti yang di rumah Bapak Ibu lakukan, itu kita tambahkan sebuah tombol. Ya. Nah, tombolnya tadi, bahwa kita punya beberapa tombol, kita punya memory open, kita punya memory close, nah itu untuk kontaknya bisa juga. Nah, voiceover. Ya. Nah, sekarang, yang diinginkan dulu seperti apa? Nah, contohnya, misalkan sekarang kita mau ketika tombolnya ditekan, baru lampunya akan menyala. Nah itu, kalau kasusnya mau kita tekan baru menyalakan, itu biasanya kita menggunakan normally open. Nah, kita di sini pakai push button. Ya. Jadi kita putus salah satu jalurnya, entah itu yang positifnya atau negatif. Jadi syarat untuk outputnya, kalau lampunya menyala, kita hilangkan. Ya. Nah, contohnya kita putus, misalkan ini, putus kabelnya, kita potong kabelnya, kemudian kita sambung. Ya. Jadi kabel positifnya sekarang melalui kontak dulu kabelnya, melalui open, kemudian nanti baru dia akan meneruskan listrik kita. Nah, oke, nah listriknya menyala. Nah, jadi positifnya hanya mengalir sampai di kontak melalui open. Nah, nomor 4-nya belum meneruskan listrik ke lampunya, udah lampunya akan tetap. Nanti begitu kita tekan tombolnya, baru dia berubah menjadi NC, ya, sambung, maka dia meneruskan listriknya, positif dari nomor 3 diteruskan ke nomor 4, kemudian dia akan menyalakan lampu. Kenapa? Lampu sudah terpenuhi, sudah mendapatkan positif, dan juga sudah mendapatkan jadi kalau ini adalah karena ini adalah tombol kesukaan, maka begitu tombol yang kita lepas, maka lampunya akan langsung kita tekan dari DC, listrik mengalir, lampu mati, kemudian begitu tombol dilepas, kontaknya berubah kembali menjadi echo dan
Nah, cara kedua adalah kita batasi di sisi ya, kita potong di jalur negatifnya. Nah, intinya apa? Sekarang lampunya sudah langsung mendapatkan positif, cuma negatifnya belum terhubung. Negatifnya harus menunggu tombolnya dulu, karena ini masih normali. Ya, jadi lampunya negatifnya baru sampai melompat, begitu kan kita tekan baru negatifnya kita lampu karena kesepakatan yang kita lepas dengan beko dan ada. Oke, ya. Itu adalah analoginya bagaimana caranya kita sistem listriknya. Nah, jadi bisa diputus di sisi positif atau di sisi negatif, ya. Nah, umumnya kita ada di sisi negatif, kenapa? Sisi positif yang kita batasi seperti cara yang pertama tadi, ya, karena ini biasanya lebih aman. Ya, kalau negatif banyak bisa mungkin badan kita sendiri biasanya mengandung yang negatif, jadi kalau kita pegang bisa jadi dia merah atau itu. Karena itu umumnya kita menggunakan yang atau membatasi yang oke. Nah, kemudian kita coba yang normalitas di sini. Jadi lampunya langsung nyala. Nah, kemudian ini karena kapal kunci, berarti cukup kita tekan sekali. Lepas bisa dia akan tetap. Sampai nanti kita tekan lagi. Jadi dia coba lagi. Nah, balik kepada awal. Jadi karena dia normalitas, awalnya langsung nyala. Kita tekan sekali. Bertahan. Yang akan mati karena berubah menjadi RO. Dan kita tekan sekali lagi. Lalu dia berubah menjadi sensi lagi. Oke. Ini adalah contohnya. Ini adalah sistem kontrol dasarnya. Kemudian coba kita lihat ke